Halo semuanya, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Khususnya buat kamu yang baru aja melangkah dalam perjalanan iman Kristen, kita bakal membedah sebuah teks yang pastinya sering banget kamu dengar diucapkan bareng-bareng di gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Teks ini bukan sekedar hafalan kuno yang membosankan loh, sama sekali enggak. Ini adalah pondasi iman yang super kokoh dan tradisi baptisan yang sangat penting dari gereja mula-mula. Oke, yuk langsung aja kita selami sama-sama. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari melihat tradisi baptisan gereja mula-mula, lanjut ke fungsinya sebagai perisai melawan ajaran sesat. Setelah itu, kita akan membedah makna dari 12 pernyataan intinya yang dibagi ke dalam 3 bagian. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Singkat, padat, dan pastinya seru. Lanjut! Bagian pertama, tradisi baptisan gereja mula-mula. Akar sejarah pengakuan iman. Mari kita putar waktu kembali ke abad kedua. Coba bayangin deh kamu hidup di abad kedua. Menurut kamu, apa sih syarat utama sebelum seseorang itu bisa dibaptis pada masa itu? Apakah harus lulus ujian teologi tertulis yang ribet atau ngisi formulir keanggotaan yang tebal? Ternyata ada hal lain yang jauh lebih mendasar dan, jujur aja, lumayan berisiko. Jawabannya ada pada kelompok yang disebut katekumen. Jadi, katekumen ini adalah calon baptisan yang diwajibkan mengaku imannya secara publik pakai rumusan standar. Kenapa rumusan standar ini penting banget? Karena di masa itu, jadi pengikut Kristus bisa berarti mempertaruhkan nyawa. Jadi, mengucapkan kredo ini di depan jemaat sebelum masuk ke air baptisan, itu bukan sekedar formalitas biasa. Itu adalah deklarasi keberanian yang luar biasa. Sebuah komitmen mutlak, apapun risikonya. Masuk ke bagian kedua. Perisai melawan ajaran sesat. Menjaga kemurnian ajaran rasuli. Nah, selain untuk persiapan baptisan, gereja punya alasan lain yang nggak kalah mendesak. Perlindungan. Waktu itu lagi marak-maraknya apa yang bisa kita sebut sebagai hoaks teologis. Ada kelompok gnostisisme yang menganggap dunia fisik dan tubuh kita ini jahat. Terus ada lagi doketisme yang bilang, oh, Yesus nggak mungkin benar-benar jadi manusia secara fisik. Gila kan? Makanya ajaran rasuli ini berfungsi brilian sebagai perisai. Kredo ini ibaratnya menarik garis tegas dan berani bilang, ini loh kebenaran Alkitabiah yang kami percaya. Di luar ini keliru. Benar-benar menjaga esensi iman Kristen sejati. Sekarang kita bedah 12 pernyataan iman ini. Bagian pertama, Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara. Coba perhatikan kalimat pembuka ini. Aku percaya. Ini bukan cuma persetujuan intelektual aja loh, kayak, oh ya saya percaya Tuhan itu ada. Bukan. Ini komitmen yang sangat personal. Kamu lagi menyerahkan hidupmu ke Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alias Khalik langit dan bumi. Tapi bagian paling indahnya, Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa. Bayangin, Tuhan yang menciptakan miliaran galaksi di luar sana adalah Bapa yang sama yang peduli sama pergumulan kecil kamu hari ini. Kombinasi sempurna antara kekuasaan mutlak dan kasih sayang kan? Selanjutnya, bagian kedua, Yesus Kristus, inti dari iman Kristen. Pernyataan kedua sampai ketujuh ini benar-benar fokus penuh ke Yesus. Mengakui Dia sebagai anaknya yang tunggal, itu langsung mematahkan ajaran kuno Arianisme yang menganggap Yesus cuma ciptaan biasa. Enggak, Dia itu Tuhan kita. Terus, Dia dikandung dari Roh Kudus yang menunjukkan natur ilahinya dari surga dan lahir dari anak darah Maria yang membuktikan natur manusia sejatinya di bumi. Jadi, karena Yesus ini sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, Dia bisa jadi jembatan yang sempurna untuk menyelamatkan kita tanpa dosa. Nah, yang bikin merinding dari langkah-langkah di slide ini adalah ini membentuk satu alur cerita epik yang nyambung banget. Dari sengsara dan disalibkan demi kita, mati dan dikuburkan, lalu bam! Bangkit pada hari ketiga. Sebuah kemenangan total atas dosa dan maut. Puncaknya, Dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini jelas bukan cuma urutan sejarah masa lalu, teman-teman. Ini adalah kisah kemenangan paling epik yang menjamin keselamatan kita. Dan bagian tentang Kristus ini ditutup dengan sebuah janji. Ia akan datang untuk menghakimi. Eits, jangan keburu panik atau malah sibuk jadi peramal akhir zaman ya. Justru, bagi kita yang mengikut Kristus, ini adalah panggilan mendesak untuk hidup setia. Ini pengingat manis supaya kita terus jadi saksi kasih-Nya di rutinitas kita sehari-hari, mulai dari sekarang. Kisahnya belum selesai. Kita masuk ke bagian ketiga, Roh Kudus, pimpinan dalam kehidupan orang percaya dan gereja.
Aku percaya kepada Roh Kudus. Pernyataan ini bikin pengakuan Tritunggal kita jadi komplit. Buat kamu yang baru memulai perjalanan iman, mungkin kadang Alkitab terasa berat atau hidup lagi banyak tantangan. Ingat ini baik-baik, Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir aktif setiap saat. Dialah yang menolong kita ngerti firman, yang menguatkan iman kita pas lagi down, dan memimpin kita setiap hari. Kamu benar-benar nggak pernah jalan sendirian. Dan lihat deh, 4 poin terakhir ini. Ini ibaratnya rentetan hadiah luar biasa dari karya Roh Kudus. Kita diajak masuk ke gereja yang kudus dan am ini artinya universal. Jadi kamu bukan cuma anggota gereja lokalmu aja, tapi kamu adalah bagian dari satu keluarga raksasa Allah di seluruh dunia. Terus kita dapat pengampunan dosa mutlak karena anugerahnya, harapan nyata kebangkitan orang mati, dan pastinya hidup yang kekal bersama Tuhan tanpa ujung. Benar-benar deretan janji yang membebaskan untuk kita yakini. Jadi, pengakuan iman rasuli itu jelas banget, bukan sekedar teks sejarah yang berdebu. Ini adalah manifesto iman yang sangat hidup dan berdenyut kencang. Pertanyaan saya sebagai penutup, saat kamu berdiri di gereja minggu depan dan mengucapkan kredo ini bareng-bareng, gimana kebenaran luar biasa ini bakal ngubah cara kamu menjalani rutinitas dan ngadepin hari Senin besok? Coba direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan materi kali ini. Terus semangat bertumbuh dalam imanmu, dan sampai jumpa lagi.